di situ masih ada waktunya panjang. Jadi subuh dulu dikodoi, baru sholat zuhurnya. Wa in khasiyah fauqa jama'atiha ala qatana. Walaupun dia nanti khawatir kalau saya kodoi subuh dulu baru sholat zuhur, nanti saya ketinggalan sholat jamaah zuhur. Walaupun seperti itu, tetap sunnah untuk mengkodoi subuh baru sholat zuhur. Kenapa? Karena zuhur itu statusnya masih ada waktunya, masih di dalam waktunya. Sedangkan kemarin wajibnya sholat 5 waktu itu wujuban muwassa'an. Jadi kewajibannya itu masih ada tenggang waktu sampai batas waktunya berakhir. Kalau zuhur jam 12 sampai akhirnya setengah 3 lebih, sampai situ boleh mengerjakan sholat zuhur. Sebelum sampai batas akhirnya masih boleh mengerjakan sholat zuhur. Sedangkan ini masih punya tanggungan, subuh belum dikodok. Kemarin agar segera terbebas dari tanggungan sholat subuhnya ini, maka kodok subuh dulu, baru sholat zuhur. Walaupun di situ nanti dikhawatirkan dia tertinggal sholat berjamaah zuhurnya. Sholat subuh, baru sholat zuhur. Ini sunnahnya seperti itu. Niki menurut pendapat yang terkuat. Pendapat yang terkuat seperti itu. Jadi sunnahnya diurutkan kalau memang lebih dari satu, dan juga mendahulukan sholat yang tertinggal karena udzur didahulukan atau sholat yang masih ada di waktunya itu tadi. Sunnahnya seperti ini. Ini pendapat yang terkuat. Ini ada dasarnya apa? Dasarnya yang pertama, amalan dipimpin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yaumal Khandaq. Wonten sebagai riwayat di dalam kitab Nasbur Raya. Di situ diriwayatkan bahwasanya innal musyrikin sabbalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-arba'in. Di dalam perang Khandaq niku tiang-tiang musyrik niku pernah sampai membuat Rasulullah sibuk dengan melayani peperangan dengan mereka itu, sampai Nabi Muhammad tidak bisa melaksanakan 4 sholat. Jadi saking berkecamuknya perang di perang Khandaq itu, sampai-sampai mereka menghalangi Nabi untuk bisa melaksanakan 4 sholat. Jadi Nabi sampai-sampai mereka nyerang terus dari itu waktu sampai Nabi tidak sempat melaksanakan 4 sholat, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, sampai isya baru selesai. Serangan orang-orang musyrik itu saat itu sampai isya baru selesai. Mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, Nabi terus diperangi sampai malam baru selesai, sampai masuk waktu isya. Maka saat itu setelah peperangan ini selesai, Nabi mengkodoknya. Selesai perang, Nabi perintah kepada sahabat Bilal, wahai Bilal, komati, ayo iqomah wahai Bilal. Kemudian sahabat Bilal komat. Setelah komat, Nabi berdiri bersama para sahabatnya baru sholat, dan sholatnya diurutkan mulai kodok zuhur dulu, asar, maghrib, yang terakhir isya. Ini Nabi saat itu di perang Khandaq melakukan seperti itu. Maka dengan dasar riwayat ini yang disebutkan di dalam kitab Nasbur Raya, maka sunnah bagi orang yang tertinggal sholat sampai beberapa sholat untuk mengurutkan, dan juga disunahkan mengkodoi dulu. Kalau ada udzur dikodoi dulu, baru nanti sholat yang masih di dalam waktunya. Seperti Nabi tadi, zuhur dulu, asar, maghrib, baru sholat isya yang terakhir yang ada di dalam waktunya, saat itu dikerjakan di dalam sholat, di dalam waktu sholat isya. Maka ini menjadi dalil bahwa sunnah untuk mengurutkan dan juga mendahulukan sholat yang dikodoi terlebih dahulu jika ditinggalkan dengan adanya udzur. Seperti Nabi tidak bisa benar-benar sholat, perang sibuk, meninggalkan dengan udzur peperangan, sehingga sampai di isya Nabi mengkodoi dengan urut dan juga mendahulukan sholat-sholat yang tertinggal terlebih dahulu.
Kemudian juga di samping ada riwayat dari Nabi yang ketika mengqadha sholat mengurutkan dan juga mendahulukan sholat yang tertinggal karena udah terlebih dahulu daripada sholat yang masih di dalam waktunya. Ini dasarnya juga adalah khurujan min khilafi man aujabahu. Kenapa kita disunahkan seperti itu? Karena memang ada sebagian ulama yang mewajibkan untuk mengqadha sholat seperti itu. Jadi wajib diurutkan. Sebagian ulama ada yang mengatakan qadha sholat kalau memang lebih dari satu sholatan itu wajib diurutkan. Memang kalau di dalam mazhab kita Syafi'i ya seperti itu tadi sunnah hukumnya. Tapi ada para ulama yang mewajibkan. Di situ diantaranya Al-Imam Abu Hanifah dan juga Al-Imam Malik. Menurut mazhab Al-Imam Abu Hanifah dan juga Al-Imam Malik, maka wajib untuk mengurutkan sholat yang ditinggal jika lebih dari satu. Kecuali kalau memang sholat yang ditinggal terlalu banyak lebih daripada sehari semalam. Contoh nih kalau sholat patang dino, ini kan lebih dari 5 waktu, maka qadha-nya nggak usah diurutkan, ya wajib menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Malik. Tapi kalau memang tidak lebih dari sehari semalam atau 5 waktu, maka menurut Imam Abu Hanifah dan Malik hukumnya wajib urut ketika qadha. Jadi sebagian ulama itu memang ada yang mewajibkan, begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal. Dari 4 mazhab ini yang mengatakan mengurutkan qadha sholat sunnah itu hanya Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi mazhabnya Imam Abu Hanifah ketika mengqadha sholat lebih dari satu wajib diurutkan. Mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal itu juga wajib diurutkan. Meskipun kita ketika mengikuti Imam Syafi'i sudah cukup karena kita memang menganut mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Tapi karena sebagian ulama ada yang mewajibkan khurujan minal khilaf, keluar dari adanya perbedaan pendapat. Wal khuruj minal khilaf mustahab. Sedangkan keluar dari adanya perbedaan ulama itu hukumnya sunnah. Jadi kalau ada ulama yang berbeda pendapat, satu menghalalkan, satu mengharamkan, satu menghalalkan, satu mengharamkan, ya itu dikerjakan. Jadi agar kita bisa keluar dari perbedaan ulama. Satu ada yang mewajibkan, satu ada yang sunnah karena sudah terjaga dengan urut. Yang juga mengikuti ulama yang mewajibkan urut. Itu namanya al-khuruj minal khilaf. Al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar dari perbedaan pendapat ulama. Itu apa? Itu hukumnya sunnah. Jadi kita ambil tengah-tengah agar tidak melanggar pendapat ulama lain juga. Karena ada ulama lain yang mengatakan sholat qadha lebih dari satu sholat itu wajib diurutkan. Meskipun menurut mazhabnya Imam Syafi'i itu ngurut itu sunnah, maka tetap kalau kita memang punya qadha sholat lebih dari satu, maka sunnah kita urutkan. Kita mengambil pertengahan karena memang agar kita bisa keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Tapi sebagaimana dikatakan bahwasanya mengurutkan sholat ini, sholat antara urutan sholat ini dan juga mengqadha sholat mendahului qadha daripada sholat yang masih ada di dalam waktu. Seperti tadi subuh ditinggalno, kemudian sampai di situ masuk waktu zuhur. Nah ini kan sunnahnya tadi kalau memang ditinggalkan subuhnya dengan zuhur, ketika masuk zuhur kok mau sholat zuhur masih punya qadha subuh, qadha dulu baru sholat zuhur, kan seperti itu sunnahnya. Meskipun tertinggal jamaah, sunnahnya seperti itu tadi. Tapi ini dengan syarat, dengan 2 syarat. Yang pertama, jika memang tidak khawatir
syarat yang kedua adalah hendaknya ketika mau memotong ini belum teringatnya itu belum di dalam sholat. Jadi seperti tadi gugur punya nomor itu subuh punya potong, kemudian dia masuk waktu gugur. Nah, ini kan sunnahnya mendahulukan subuh dulu baru sholat gugur, kan seperti itu tadi. Ini syarat yang kedua, hendaknya ketika dia ingat punya potong subuh itu belum mulai sholat duhur. Tapi kalau sudah mulai sholat duhur, Allahu Akbar, sholat duhur, Allahu Akbar, saya tadi punya potong subuh, apakah ini dibatalkan? Maka tidak usah dibatalkan, maka haram untuk dibatalkan. Karena kalau sholat wajib itu dibatalkan mungkin bukan asal. Dengan sholat wajib lima waktu kalau sudah takbir Allahu Akbar, kalau tidak ada wudu, tidak ada apa-apa, tidak ada sesuatu yang mendesak dibatalkan, itu haram hukumnya. Membatalkan sholat wajib itu haram. Tapi kalau sholat sunnah masih boleh dibatalkan. Jadi kalau sholat dulu jadi sudah mulai masuk Allahu Akbar, di dalam sholat ingat loh, saya tadi subuh punya todok, saya punya todok. Ini kan sunnahnya didahulukan todok dulu baru sholat dulu ini. Tapi teringatnya sudah di dalam sholat, maka tidak usah dibatalkan. Haram untuk dibatalkan. Kenapa? Karena tadi hukumnya sunnah. Mendahulukan qadha itu hukumnya sunnah. Sedangkan meneruskan sholat ketika sudah di dalam sholat, meneruskan sholat wajib itu hukumnya wajib sampai selesai. Maka tidak usah dibatalkan. Ini proses kandung ya. Sholat subuhnya nanti, qadha sholat subuhnya nanti setelah sholat duhur. Ketika ingatnya sudah ada di dalam sholat. Ini tadi seperti itu. Jadi sunnah mendahulukan qadha. Kalau memang ditinggalkan tanpa untuk ditinggalkan dengan tidur, itu sunnah hukumnya mendahulukan qadha daripada sholat yang masih ada di dalam waktu. Tapi kalau memang meninggalkannya, beda lagi kalau meninggalkannya dengan tidur. Contoh sholat subuh ditinggalkan tapi tanpa tidur, sholat subuh berbeda subuh malam sampai jam 4 masuk sholat subuh kayak setelah apa sediru pulang sholat subuh bablas. Ini berarti tanpa tidur. Atau memang dia sengaja subuh mau ditinggal sibuk sholatnya lain, gak usah sholat-sholatan malas. Jadi berarti tanpa tidur. Kalau memang tanpa tidur masuk sholat duhur, ketika mengerjakan sholat duhur itu wajib hukumnya, bukan sunnah lagi mendahulukan qadha, tapi wajib. Karena kemarin apa? Mengqadai sholat yang ditinggalkan tanpa tidur itu hukumnya wajib. Maka kemarin menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu disebutkan wajib seseorang menggunakan seluruh waktunya untuk mengqadai sholat yang ditinggalkan tanpa tidur, kecuali untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan penting di dalam hidupnya, mencari nafkah, tidur, istirahat itu boleh. Tapi kalau ada waktu nganggur wajib semuanya digunakan untuk mengqadai sholat yang ditinggalkan tanpa tidur. Maka kalau orang masuk waktu duhur, dia mau sholat duhur tapi punya qadha subuh, subuhnya ditinggalkan, tidak ada udzur, sengaja ditinggalkan atau memang tidak diterima udzurnya menurut syariat, maka wajib, bukan sunnah lagi, tapi wajib qadha dulu baru nanti sholat duhur. Karena sholat duhurnya nanti masih bisa sampai di akhir waktu, waktunya masih lama. Sedangkan ini sholat yang ditinggalkan tanpa udzur ini beban tanggungan kita. Fadailullah ahaqqu an yuqda. Kata Nabi, hutang kepada Allah itu lebih berat untuk segera disalur, untuk segera dibayar, agar apa? Agar tanggungannya segera selesai antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi hukumnya seperti itu. Kalau memang tanpa udzur, maka mendahulukan atas sholat yang hadir masih di waktunya itu wajib, bukan lagi sunnah hukumnya. Wa yudhabu, dan disunahkan takhir rawatib anil fawaid bi udhrin. Dan hukumnya sunnah mengakhirkan sholat sunnah rawatib. Jadi kan itu kan sebelum sholat wajib juga mengerjakan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah qadhiyah, sholat sunnah ba'diyah. Kalau memang sholat ada keseringan punya qadha, maka sunnah mendahulukan sholat qadhanya baru rawatib dulu. Kalau tadi urutan
dulu rawatib baru sholat wajib yang waktu itu. Sunnahnya seperti itu kalau memang ditinggalkan dengan kubur. Kalau memang mengerjakan sholat sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah. Nanti mengenai sholat sunnah qobliyah ba'diyah ada pembahasannya sendiri. Sholat sunnah semua nanti dibahas di babnya masing-masing. Wajibu takhirha anil fawaid biwajib. Tapi juga wajib mengakhirkan sholat-sholat sunnah itu diakhirkan daripada sholat-sholat qadha jika memang dikerjakan apa itu sholat qadhanya tanpa wudhu. Seperti tadi kalau tanpa wudhu termasuk sholat sunnah rawatib ini juga wajib diakhirkan. Subuhnya ditinggalkan tanpa wudhu. Mau sholat sunnah dulu ya, qobliyah yang terakhir nih. Sholat qadha dulu baru rawatib dan wajib. Wajib seperti itu kalau memang sholat qadhanya ditinggalkan tanpa wudhu. Sholat ini jadi adalah ibadah yang sangat penting. Bahkan di kitab ini disebutkan lagi tanbihun man mata wa alaihi sholat fardhu lam tuqda wa lam tud'an. Bahkan orang yang sudah meninggal itu pun sebagaimana sedikit kita singgung di pembahasan sebelumnya, orang yang sudah meninggal sekalipun itu masih dibahas oleh para ulama. Ketika ada orang yang sudah meninggal tapi masih punya hutang sholat, dia meninggal tapi dia masih punya hutang sholat, maka ini masih dibahas oleh para ulama sehingga terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan fala qada wala fidyah. Nek wonten keluargane jenengan sing meninggal dunia, itu apakah wajib kita qada? Maka pendapat yang pertama mengatakan tidak wajib diqada, tidak usah diqada dan tidak usah dibayarkan fidyah. Tidak usah qada, tidak usah bayar fidyah. Ini pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagaimana pendapat yang kedua ini diikuti oleh Imam As-Subuki, dikerjakan oleh Imam As-Subuki ketika keluarganya Imam As-Subuki ada yang meninggal. Ini beliau melakukan pendapat yang kedua ini, yaitu dikodoki sholatnya. Dan ini dulu kita ketika di pondok dulu oleh guru-guru kita juga melakukan pendapat yang kedua ini. Kalau ada keluarga dari santri yang meninggal punya hutang, maka dikodoki bareng-bareng itu dihitung untuk berapa tahun, sama 2 tahun dihitung kali 5 waktu ini santri kalau jumlahnya dihitung dikodoki untuk mayat yang meninggal. Pendapat yang kedua ini hanya diamalkan oleh guru kita juga di ketika di pondok pesantren. Dan ini memang ada dasarnya pendapat dari Imam As-Subuki. Di antaranya dipilih oleh Imam As-Subuki dan dikerjakan ketika keluarga beliau meninggal, maka beliau mengerjakan qadanya. Jadi sudah meninggal dihitung kayaknya bapakku atau ibu atau kerabatku ini punya hutang, sholatnya juga pernah sholat segini dihitung dikodoki sama dia. Jadi seperti itu, ini bisa kita amalkan. Kemudian yang ketiga, ada pendapat yang mengatakan tidak usah dikodok, tapi dibayar fidyahnya. Dibayar fidyah setiap satu sholat itu 6 on setengah. Soalnya meninggalkan 10 sholat terus kali 6 on setengah kali 10 itu berarti 6 kilo setengah. Tinggal mengalihkan setiap satu sholat dibayar 6 on setengah. Karena memang setiap ibadah ini juga disebutkan oleh Imam At-Tabari. Setiap ibadah yang dikerjakan untuk mayit itu yasilu lil mayit. Jadi kalau ada pendapat orang yang mengatakan setiap amal ibadah atau ngirim donga, ngadakan acara dikirimkan untuk mayit dan manfaat, ini ada pendapat Imam At-Tabari sejawab bukan siapa-siapa tapi Imam At-Tabari dengan jelas mengatakan setiap amal ibadah yang wajib atau sunnah yang dikerjakan oleh keluarganya atau siapapun yang pahalanya ditujukan untuk mayit, yasilu lil mayit. Jadi jelas pahalanya sampai ke mayit. Maka tidak usah dikodok, tapi dibayarkan fidyah karena saudara fidyah ini ketika pahalanya ditujukan untuk mayit ini sampai ke mayit, bermanfaat untuk mayit. Mau kuliah kadang-kadang kesel. Kalau kita sholat di 5 waktu bisa gendeng dengan Allah, alhamdulillah ya rabbil alamin.
Mungkin kita semuanya